Lantaran membandel, tidak mau mentaati aturan memakai masker, ratusan pemuda digiring ke makam COVID-19 di malam hari untuk menerima hukuman. Para pelanggar aturan ini terjaring dalam razia gabungan petugas Satpol PP, TNI, dan Polri Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 muda-mudi terjaring karena tak mematuhi protokol kesehatan memakai masker. Oleh petugas, para pelanggar ini langsung diberikan rompi bertuliskan melanggar protokol kesehatan, lalu digiring ke makam COVID-19. Mereka dihukum untuk merenung dan berdoa. Meski hanya sekedar hukuman, tapi sebagian warga merasa takut dan sedih. Pak, nggak enak. Takut nggak? Ya takut. Takut apa? Ya takut. Ya nyesel aja nggak bawa masker. Baru kali ini ya dapat Ya, sanksi seperti ini. kali. Dengan adanya sanksi dibawa ke makam ini, kalau menurut Mbak gimana? Ya gimana ya? Ya sedih. Ya nyesel campuran Pak. Bagi sebagian orang berada di kuburan memang menakutkan, apalagi di malam hari. Suasananya terasa mencekam. Tapi merasakan takut, khawatir, dan sedih saat berada di kuburan itu baik untuk mengasah rasa bahwa kematian itu akan menimpa siapa saja dan kapan saja tanpa diduga. Memang ada orang yang menganggap kubur sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ungkapan ini bisa dimaklumi karena secara kasat mata, orang yang mati tidak lagi bergerak. Hanya saja yang diam tak bergerak itu jasadnya. Bagaimana dengan ruhnya? Apakah setelah mati ruhnya akhirnya beristirahat? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Saat itu ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, ada orang yang istirahat, ada yang teristirahatkan darinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud orang yang istirahat dan yang teristirahatkan darinya? Rasulullah menjawab, hamba yang beriman, jika meninggal, maka dia istirahat dari kelelahan dan siksa hidup di dunia menuju rahmat Allah. Sedang hamba yang pendosa, fajir, hamba-hamba yang lain, negeri yang dia tempati, berikut pepohonan dan hewan ternak akan beristirahat dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang akan beristirahat di kubur itu adalah orang mukmin yang soleh. Maka kuburan sebagai peristirahatan. Mengapa? Karena dengan iman dan amal solehnya, ruhnya benar-benar istirahat dari segala macam beban dan persoalan hidup di dunia. Saat di dunia, dia harus berusaha menjinakkan dan menaklukkan nafsunya. Padahal, nafsu ibarat kuda liar yang mudah tergiur oleh umpan setan. Sepanjang hidupnya, orang mukmin terus berjuang melawannya. Perjuangan panjang ini tentu melelahkan. Maka jika akhirnya orang beriman dan soleh dicabut ruhnya oleh malakul maut, sebenarnya saat itulah waktu istirahat baginya tiba. Alam kubur menjadi tempat melepas segala lelah menanti hari kiamat tiba. Sementara orang yang banyak maksiat dan pendosa, mati bukan waktu istirahat baginya. Dirinya tidak istirahat, tapi yang istirahat justru orang-orang di sekelilingnya, negerinya, pepohonan, dan bahkan hewan ternak di sekitarnya. Semua istirahat dari segala kejahatan dan keburukan perilakunya. Orang-orang di sekitarnya akan beristirahat dari tindak pencurian jika dia pencuri, pembunuhan jika dia pembunuh, istirahat dari tindak premanisme jika dia preman, korupsi dan krisis ekonomi jika dia pejabat korup, dan istirahat dari semerautnya kondisi negeri jika dia adalah pemimpin yang tak pernah menghiraukan tuntunan Allah dalam mengatur negerinya. Maka kematian orang pendosa dan maksiat itu membuat siapapun dan apapun di sekitarnya malah istirahat. Tapi ruh orang yang maksiat itu malah menghadapi situasi sebaliknya. Dia tidak istirahat. Dia justru baru memulai sebuah perjalanan yang melelahkan. Bahkan setelah dibangkitkan pada hari kiamat, tetap tidak pernah beristirahat. Apalagi yang tidak beriman. Siksa neraka akan menyuguhkan segala jenis rasa sakit yang melelahkan jiwa dan raga tanpa jeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berseru, hai Malik, biarlah Rohmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77.